Salam sejahtera bagi Bapak Ibu dan Saudara semua. Kita berjumpa di program Belajar Alkitab Praktis yang kali ini membahas sebuah tema, berpikir positif, hidup positif. Bacaan kitab suci diambil dari Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Panjenengan siapkan terlebih dahulu, panjenengan baca baik-baik, kalau perlu pasal 4 secara utuh, lalu kita akan kembali bersama-sama untuk merenungkan dan membahasnya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, surat Filipi ditulis oleh Paulus pada saat dia berada di Roma. Selain berisi nasihat, surat Filipi juga menjadi ucapan terima kasih Paulus kepada jemaat di Filipi, karena mereka atau jemaat di Filipi begitu perhatian kepada Paulus saat Paulus kesulitan di Roma. Panjenengan bisa lihat di dalam Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 20. Perhatian jemaat ini ditunjukkan melalui kedatangan Epafroditus yang membawa semua keperluan Paulus. Nah, saudara-saudara, selain ucapan terima kasih, surat Filipi juga berisi tentang nasihat. Nah, salah satunya adalah, dan menurut saya ini adalah hal yang utama, apa yang harus difikirkan oleh jemaat di Filipi, atau apa yang harus menjadi pola pikir orang-orang percaya. Kenapa Paulus berbicara tentang soal pola pikir? Karena pola pikir itu sangat berpengaruh terhadap sikap hidup seseorang. Apa yang menjadi sikap kita, apa yang menjadi keputusan kita itu seringkali didasari dari apa yang ada di dalam pikiran kita. Nah, mari kita lihat bersama-sama secara khusus, secara spesifik. Kita lihat Filipi pasal 4 ayat 8 dan 9. Didahului atau didasari atau bagian dari nasihat Paulus untuk kakak beradik, perempuan kakak beradik yang bernama Euodia dan Sintike. Filipi 4 ayat 2. Nah, Paulus berkata kepada Euodia dan Sintike supaya mereka sehati dan sepikir di dalam Tuhan. Nah, saudara, kita bisa melihat bahwa nampaknya kedua bersaudara ini yang aktif pelayanan di Filipi nampaknya sering bertentangan, sering berselisih, sering terjadi salah paham. Nah, melalui suratnya, persoalan ini mungkin didengar oleh Paulus, sehingga kemudian di dalam suratnya dia menghendaki supaya kedua kakak beradik ini saling menahan emosi, saling berdamai, dan bisa bersama-sama bekerja sama di dalam pelayanan. Sebab apa? Kalau perselisihan itu dibiarkan akan membawa dampak yang tidak baik di dalam persekutuan jemaat. Nah, di dalam konteks inilah, dalam konteks ketika Paulus menasihati Euodia dan Sintike, nasihat-nasihat tentang pola pikir itu mengalir begitu rupa, dan kemudian ketemulah kita kepada ayat 8 dan 9 yang kita bahas ini, supaya kita berpikir positif dan bertindak secara positif pula. Nah, kita lihat ayat yang ke-8, bagian yang pertama, sebagai dasar untuk kita berpikir positif. Nah, ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Nah, coba perhatikan, garis bawahi ungkapan jadi akhirnya. Nah, ini menarik. Menunjukkan bahwa ayat 8 ini menjadi semacam rangkuman dari semua nasihat Paulus, atau simpul dari semua apa yang disampaikan Paulus kepada jemaat di Filipi, terutama kepada Euodia dan Sintike. Saudara, simpul dari semua nasihat itu ketika Euodia Sintike dikatakan dinasihati supaya sehati sepikir, supaya jangan tukaran terus, saudara, supaya bersehati di dalam pelayanan. Paulus memberi sebuah simpulan bahwa sudahlah, daripada kamu memikirkan kejelekannya Euodia, memikirkan keburukannya Sintike dan saling menjatuhkan, lebih baik kamu memikirkan yang benar, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, semua yang sedap didengar dan yang patut disebut kebajikan dan dipuji. Sudahlah, lebih baik pikirkanlah itu daripada mikir jeleknya orang lain, kan lebih baik mikir baiknya orang lain gitu.
Masa sejelek-jeleknya orang nggak ada sisi baiknya, kan kira-kira seperti itu saudara. Apalagi kalau kita lihat ayat yang ke-7, Allah akan memelihara hati dan pikiran orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi berpikir positif adalah pola pikir yang bersumber dari iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus Kristus mustahil kita bisa memiliki pikiran yang positif. Sebab apa? Ego kita seringkali mempengaruhi kita. Jadi kalau kita kemudian melihat orang lain, sing dilihat itu hawane kudune sing elek-elek terus gitu saudara. Nah, kalau itu dilakukan oleh orang yang beriman, nah bagaimana kita pertanyakan imannya apakah sudah sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu beriman kepada Tuhan Yesus, kita semua yakin bahwa sumber air yang baik pasti akan mengeluarkan air yang baik pula. Orang yang beriman, orang yang menaruh pikirannya kepada Kristus pasti akan berpikir yang baik pula. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ayat yang ke-9. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah saudara, kalau di ayat sebelumnya Paulus mengajak kita untuk berpikir positif, saudara, memikirkan yang benar, memikirkan yang mulia, memikirkan yang adil, memikirkan yang suci, memikirkan yang manis, memikirkan kebajikan dan patut dipuji, maka yang selanjutnya adalah ya dilakukan gitu. Jangan dipikir tok, tetapi juga dilakukan di dalam kehidupan setiap hari. Jadi kalau boleh saya hitung itu ada 7 ya saudara. Benar, mulia, adil, suci, manis, kebajikan dan patut dipuji. Ya, saudara. Itu ada 7 hal. Ya dilakukan. Jangan hanya dipikir tok, tetapi juga dilakukan. Nah, ini sebuah keseimbangan. Apa yang kita pikirkan itu adalah muncul di dalam perbuatan kita. Orang bisa menilai apa yang kita pikirkan kalau itu muncul di dalam buah-buah kehidupan kita. Maka kadang-kadang kita bisa melihat kalau kemudian orang itu tingkah lakunya tidak sedap, perkataannya tidak sedap, jangan-jangan yang dipikirkan adalah hal-hal yang tidak sedap juga. Nah itu, maka kemudian marilah kita bersama-sama untuk introspeksi diri, apakah kita sudah berpikir positif dan kemudian apa yang kita pikirkan itu kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kalau iya, maka lihat ayat 9, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu, menyertai saudara dan saya. Dengan kata lain, jika panjenengan dan saya ingin merasakan damai sejahtera Allah, kita harus berpikir positif dan kita harus melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mari kita lihat di dalam kehidupan pelayanan kita setiap hari. Persoalan-persoalan seperti yang dialami atau terjadi pada Eudia dan Sintika kadang-kadang juga terjadi dalam kehidupan kita. Maka saat ini marilah kita kemudian berpikir positif saja, jangan berpikir yang jelek-jelek. Pikirkanlah yang baik-baik supaya kita bisa bersama-sama bekerja sama di dalam pelayanan. Lebih-lebih di dalam kehidupan kita setiap hari, pikiran positif akan membuat kita lebih sehat tentu saudara, akan menaikkan imun tubuh. Biasanya kan benar kan saudara, kalau pikiran kita hanya jelek, terus kalau pikiran kita adalah kemerungsung, terus hal-hal yang jelek pada orang lain negatif, terus wah itu lama-lama menjadi penyakit saudara, dan itu akan membuat kita mudah kemudian jatuh di dalam, bukan hanya sakit tetapi kita juga akan berpotensi jatuh di dalam dosa. Maka baiklah saudara, sekali lagi berpikir positif kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari sehingga hidup kita menjadi hidup yang positif. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara semua. Amin. Haleluya.